Puji haleluya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Di masa sekarang ini banyak sekali kita mendapatkan orang-orang yang mengalami patah semangat. Tapi saya percaya saudara sekalian semua dalam kondisi semangat yang menyala-nyala di dalam Kristus. Amin. Patah semangat, kalau bicara tentang patah semangat, banyak hal yang membuat kita menjadi patah semangat. Persoalan hidup itu sudah pasti karena kita masih hidup di bumi ini, ya. Perjalanan hidup yang penuh dengan proses membuat beberapa orang bisa patah semangat. Lalu kesalahan di dalam melangkah juga sehingga masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan, itu pun membuat orang patah semangat. Banyak hal saat ini yang terjadi yang membuat orang bisa patah semangat, seolah-olah menemui jalan buntu di dalam kehidupan. Ini memang proses kehidupan yang sangat-sangat berat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mengalami proses kehidupan yang benar-benar berat. Tetapi saya percaya kita semua yang berhubungan intim dengan Tuhan itu akan selalu mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Ya, kita buka di dalam Amsal 17 ayat 22. Di dalam Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, gimana ya bisa gembira? Aku susah bergembira karena aku merasa jalanku buntu. Aku susah bergembira karena tekanan-tekanan setiap hari. Aku susah bergembira karena banyak hal kesulitan yang aku temui. Sepertinya Tuhan jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah patah semangat, karena orang yang patah semangat itu sesungguhnya dia sudah tidak memiliki hidup. Patah semangat membuat kita tidak mampu bergerak apa-apa. Orang yang tidak hidup tidak bisa bergerak apa-apa, kan? Diam. Kalau kita ke rumah duka, mayat itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa diam, bisa ditangisin, cuma bisanya ditangisin. Orang yang patah semangat pun demikian. Orang lain melihat kita yang patah semangat, itu cuma bisa berkata kasihan, cuma bisa dikasihani. Kenapa? Karena kita sendiri mengasihani diri, tidak punya keinginan untuk bangkit. Kita tenggelam di dalam intimidasi diri sendiri. Aduh, aku nih merasa tidak berguna. Aduh, aku nih sudah sangat bodoh dan lain sebagainya. Justru kita belajar dari banyak kesalahan. Ada orang yang memang bisa belajar dari satu kali kesalahan. Tetapi ada beberapa orang juga yang baru bisa belajar setelah beberapa kali jatuh. Anak kecil ada yang langsung bisa berlari, ada yang langsung bisa berdiri, berjalan, ada juga yang lama sekali jalan, jatuh dulu, jatuh lagi, ada yang seperti itu hingga pada waktunya baru bisa. Nah, ini pun kita, hingga pada waktunya ketika kita tetap memiliki semangat, kita bisa. Karena semangat itu dibutuhkan untuk mencapai satu keberhasilan. Kejenuhan di dalam diri itu ada. Ya, benar nggak? Ketika persoalannya sepertinya nggak selesai, sama kayak perjalanan yang kita belum tahu nyampenya di mana. Kok ini nggak kelar-kelar ya, perjalanan lama benar, berjam-jam rasanya. Dari tadi di map sudah menunjukkan tinggal 2 jam, tapi kok
nggak selesai-selesai. Kok aku nggak sampai-sampai? Lelah. Benar nggak? Lelah. Pernah saya terjebak di dalam satu kemacetan. Sesungguhnya kemacetan itu cuma dari Kota Bunga untuk sampai ke depannya, ke pertigaan. Tapi karena itu macetnya macet total dan aduh rasanya kok nggak selesai-selesai, itu membuat kita menjadi gelisah dan apa ya, mungkin kesel, marah, jadi bisa down juga, bisa emosi sehingga mempengaruhi sekeliling, bisa patah semangat. Perjalanan hidup juga demikian. Ketika merasa stuck, kok aku nggak mulus sih jalannya? Aku melihat saudaraku mulus, teman-temanku mulus jalannya, tapi aku tidak. Kenapa? Aku berkali-kali membuat kesalahan. Aku berkali-kali membuat kekeliruan. Aku ini orang nggak berguna. Kalau terus-terus seperti itu, maka muncullah niat untuk bunuh diri. Padahal anak Tuhan itu stres. Aku lupa bahwa aku anak Tuhan, aku lupa. Patah semangat membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menepati janjinya. Ya, di dalam Mazmur 121 itu, dari mana pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan. Boleh dibuka Mazmur. Kita buka Mazmur. Coba siapa yang sudah ketemu Mazmur? Mazmur 121. Betul? Ya. Ayat berapa? Dari ayat 1. Dari Mazmur 121 itu cuma 8 ayat. Ya. Mazmur 121 kita baca bersama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Betapa indahnya kita membaca Mazmur tadi. Betapa indahnya. Ini bukan cuma tulisan. Ini nyata. Ini janji Tuhan di dalam hidup kita. Pergi cari Tuhan. Jangan membiarkan semangat kita patah. Jangan biarkan hati kita tertekan. Sujud di hadapan Tuhan, memohon, cari perlindungan. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sungguh hebat. Kalau kita terus-terus mengasihani diri, kalau kita terus-terus tenggelam di dalam apa yang menjadi tekanan, kita mengintimidasi diri sendiri, kita mengabaikan kekuasaan Tuhan kita. Iman kita lama-lama mati, bahaya. Maka akan lari ke tempat-tempat lain untuk mencari jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di era yang seperti ini, kita juga sebagai orang tua harus bisa mempersiapkan generasi-generasi muda sebagai generasi yang sanggup berdiri saat mulai terjatuh. Jadi jangan mempersiapkan generasi yang manja. Kalau kita sudah punya cucu, jangan mempersiapkan cucu kita sebagai cucu yang dimanja. Banyak sekali kendala yang ditemui, ya. Sesuai pengalaman saya,
yang menangani begitu banyak anak-anak kecil, itu selalu kendalanya oma opa memanjakan, sehingga anak ini tidak bisa bangkit saat dia terjatuh. Dia tidak punya keinginan, hanya mengasihani diri. Dia hanya bisa mengasihani diri, tidak bisa bangkit. Jadi alangkah bijaksananya jika kita kepada generasi-generasi masa kini mengajarkan, menanamkan bahwa mereka harus bisa bangkit. Mereka tidak boleh lekas patah semangat. Apapun kesulitan yang mereka temui, mereka harus kuat. Mereka harus bisa. Sebagai orang yang lebih tua, kita harus bisa menolong mereka, membantu mereka untuk tetap bisa berdiri. Bahaya sekali kalau kita mempersiapkan generasi manja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 18 ayat 14 berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi semangat itu seperti api yang membuat kita terbakar, yang membuat kita punya kekuatan untuk bisa berdiri lagi tegak, untuk bisa fokus lagi kepada Tuhan, untuk kita bisa menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Jika langkah sudah salah, kita harus memperbaiki. Dengan semangat yang membara, kita sanggup memperbaiki. Karena apa? Kita sanggup menerima penyertaan Tuhan di dalam kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Oleh karena mungkin kita salah langkah dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap memiliki semangat. Jangan kita patahkan semangat kita, jangan kita goyah. Memang seringkali kita merasa tertuduh oleh karena apa yang kita perbuat. Tetapi ketika kita bersujud kembali di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan dan mau memperbaiki semua apa yang sudah kesalahan yang kita lakukan, maka Tuhan akan mengiringi kita, menolong kita untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Jangan biarkan semangat kita patah, ya, karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang kita laksana mayat yang hanya bisa ditangisi orang, yang hanya bisa dikasihani orang tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan hasil akhir pencapaian pun tidak ada hasilnya. Semuanya akan sia-sia. Jadi marilah kita tetap memiliki semangat. Di masa yang sangat sulit ini, jangan sampai kehilangan semangat. Justru kobarkan semangat itu untuk orang lain juga yang sedang mengalami kepadaman semangat. Amin. Kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang luar biasa, Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menepati janji bagi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang tetap lari kepada Dia, yang berjalan di dalam jalan ketetapan. Carilah Tuhan dengan sepenuh hati, maka Ia akan mau ditemui oleh kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk firman hari ini Tuhan. Engkau menguatkan kami, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang harus memiliki semangat yang membara. Anak-anak-Mu yang tidak boleh patah semangat. Anak-anak-Mu yang sesungguhnya tetap Engkau perhatikan. Kami harus kembali bersujud di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan saat kami melarikan diri daripada Engkau oleh karena kami lebih memilih jalan lain untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kami di masa yang begitu sulit ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang penuh pengampunan. Ampuni segala dosa kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kobarkan semangat kami Tuhan, impartasikan
kepada kami ya Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan semangat yang baru, agar semangat ini terimpartasi juga kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu, segala puji, sembah, hormat, sujud, dan ucapan syukur kami naikkan hanya bagimu, Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya. Katakan amin.